Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dylan Pradita. Saya dari kelas C, NPM saya 25/10/2092. Kali ini saya akan menjabarkan suatu hal, yaitu mengenai tugas kewarganegaraan. Untuk tugas UAS, itu saya akan menjabarkan apa saja yang saya dapat selama perkuliahan Bapak Subelo. Jadi, yang saya rasakan dari satu semester ini sekitar 15 pertemuan atau 16 pertemuan. Yang paling mencolok itu yaitu pandangan saya dalam hal gimana kita memandang manusia yang lain. Kayak ada di pertemuan sebelum UAS, Bapak tuh pernah bilang, kenapa ada orang-orang yang koruptor ya? Karena mereka itu nggak menganggap kalau manusia yang lain itu saudara gitu. Di situ saya mulai si kata-kata itu tuh mulai masuk ke dalam diri saya. Dengan secara nggak langsung ya saya juga bilang kayak iya juga gitu kan. Jadinya saya paham kenapa ada orang-orang yang korupsi gitu kan. Lalu bagaimana pemerintahan ini dari bawah sampai ke atas gitu. Lalu ada orang korupsi juga karena dia nggak mencintai sesama manusia gitu. Contohnya kayak gitu. Dan dari masalah kemanusiaan, saya juga dapat satu poin penting, yaitu menurut Bapak juga, yang dimana saya sangat setuju, yaitu ketika kita ingin bahagia ya, kita bahagiakan orang lain gitu. Baik, saya lanjut ya. Saya juga dapat satu kata-kata, yaitu dari Buddha atau Siddhartha Gautama. Dia bilang kalau menyalakan 1000 lilin dengan satu lilin tidak akan membuat satu lilin itu padam. Yang dimana artinya ya, kita membahagiakan orang lain gak akan membuat kita menjadi menghasilkan rasa benci atau membuat kebahagiaan kita padam gitu. Itu salah satu poin yang saya sangat setuju gitu. Lalu dari matkul kewarganegaraan juga saya belajar banyak tentang Pancasila gitu. Yang dimana pada saat saya kuliah saya baru tahu kalau sila pertama itu mencakup atau melindungi sila kedua, atau lebih baik dikatakan sih berhubungan atau bercakupan dengan sila di bawahnya. Jadi seperti sila ke-1 ya ada cakupannya juga untuk sila kedua dan seterusnya gitu. Lalu saya juga banyak belajar tentang demokrasi Pancasila gitu. Ketika saya disuruh buat video mengenai demokrasi Pancasila, saya juga jadi paham kenapa manusia itu harus belajar mengenai Pancasila itu sendiri dan demokrasi itu sendiri gitu, dari Demos dan Kratos. Dengan saya mengulik demokrasi Pancasila, saya juga paham kalau beberapa remaja di zaman sekarang itu tuh nggak terlalu melek terhadap politik, yang dimana itu adalah salah satu hal yang sangat disayangkan karena remaja di zaman sekarang itu tuh bakal jadi tonggak atau pion utama untuk kedepannya. Dan generasi-generasi kita juga adalah generasi-generasi pengubah, yaitu agent of change, yang dimana kita juga perlu untuk paham politik. Lalu setelah demokrasi Pancasila gitu kan, saya juga paham kenapa kita harus belajar demokrasi Pancasila, lalu manfaatnya apa, lalu kenapa kalau nggak saya belajar demokrasi Pancasila gitu kan. Lalu saya juga dapat satu materi yang cukup melekat, yaitu dampak globalisasi, yang dimana pada saat dampak globalisasi ini tuh saya juga ingat materi saya waktu dulu SMA, dimana materi ini tuh mengulas kembali dampak dari globalisasi dari waktu saya SMA sampai ke masa sekarang ya tidak jauh berbeda gitu kan. Dan dengan adanya mata kuliah kewarganegaraan, saya juga dibuat melek terhadap isu-isu negara gitu. Kayak contohnya waktu itu pada saat kelas Pak Subalo tuh pernah ngejelasin tentang WUSH gitu kan, yang dimana WUSH ini tuh ada beberapa statement yang keliru gitu kan. Kayak contohnya sama
beberapa pejabat gitu kan. Ada yang bilang, Maruf Amin ya kalau nggak salah, itu bilang kalau Wush itu lebih mahal daripada MRT, padahal secara nyatanya itu nggak semahal itu. Lalu ada beberapa hal juga seperti masalah demo, masalah kericuhan, terus masalah di Papua. Saya juga banyak informasi yang saya dapat dan membuka vision saya. Tuh ngelihat kalau negara ini tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena ya saya juga baru masuk kuliah gitu. Mungkin pengalaman saya nggak terlalu banyak. Dan dengan mata kuliah kewarganegaraan ini ya saya dapat pengalaman dosen saya dan bisa saya aplikasikan atau bisa saya cerna gitu tanpa harus saya mengalaminya langsung. Sekian yang saya dapat dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebenarnya ada beberapa poin lain. Cuman poin-poin ini terkadang agak sulit dijabarkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk ilmu-ilmunya yang Bapak berikan di semester sekarang.